kondisi yang pertama, eh, setelah Ibu mengikuti pembelajaran daring tugas pendidikan guru penggerak ya, menggunakan LMS, kesulitan apa yang Ibu hadapi selama pembelajaran daring tersebut? Terima kasih Pak Bambang. Kesulitan-kesulitan yang biasa yang selama ini sudah saya hadapi dalam pembelajaran PGP di LMS mungkin lebih ke seperti permasalahan sinyal seperti itu ya Pak. Terus kemudian kan di LMS itu ada bagian-bagian kegiatan-kegiatan, tugas-tugas seperti itu karena saya masih belum terlalu pintar dalam pembuatan, seperti kan ada penumpukan tugas itu yang membuat seperti poster, terus video atau desain grafis seperti itu, saya itu masih belum terlalu handal seperti itu. Jadi saya masih sambil belajar, sambil mencari informasi, mencari aplikasi mana yang mudah dan seperti itu. Kalau sejauh ini sih bisa dilaksanakan dan bisa berjalan lancar, tapi ya seperti itu masih dengan kendala kadang sinyalnya yang kurang bersahabat ketika bersama fasilitator dan kelompok untuk berkolaborasi seperti itu. Terus untuk solusi dari sinyal terutama itu Ibu, kalau sinyalnya bermasalah misalnya, Ibu solusinya mengerjakan tugasnya di mana? Saya biasanya karena di rumahnya itu dekat dengan rumah kakak saya. Kebetulan kakak saya itu punya wifi, jadi saya lari ke tempat kakak saya itu untuk ngirim tugas. Biasanya kalau siang itu pun juga biarpun menggunakan wifi itu jaringannya tetap masih susah sih Pak. Jadi biasanya saya mengirim tugas itu biasanya malam seperti itu. Terus biarpun itu sudah dikerjakan di siang hari, biasanya ketika anak sudah pulang sekolah seperti itu kan ada waktu luang, ketika sudah selesai menyiapkan kelas dan sebagainya untuk hari besok, itu biasanya saya gunakan untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian misalnya siang itu tidak bisa dikirim karena di sekolah ini juga sedikit susah sih Pak sinyalnya. Jadi kalau misalnya saya mengerjakan dapodik juga lebih sering di rumah seperti itu. Jadi saya kalau itu di rumah saya untuk bagi itu. Terus kekhawatiran Ibu tentang kekhawatiran Ibu sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan guru penggerak itu apa Bu? Mungkin waktu awal saya mulai mendaftar, saya mendapatkan informasi tentang guru penggerak. Jujur dalam hati saya antusias Pak untuk mengikutinya. Ya. Saya akan mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu yang baru, informasi dari teman-teman yang sudah mengikuti. Kemudian setelah saya mengikuti ini, dari kepala sekolah juga alhamdulillah sangat mendukung, sangat memberikan fasilitas. Seperti sekarang kan melalui LMS seperti itu ya Pak. Kalau dulu saya masih menggunakan laptop sendiri, tapi alhamdulillah saya silakan Mbak digunakan untuk untuk kegiatan PKP ini. Selama ini saya mendapatkan dukungan. Terus kemudian saat saya melaksanakan kegiatan-kegiatan di kelas juga kepala sekolah saya ikut serta menyiapkan, membantu seperti itu untuk menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan. Kalau di TK kan lebih menyiapkan ke alat dan bahan yang akan digunakan seperti itu. Terus harapan Ibu mengikuti program ini secara daring, harapannya apa Bu? Secara daring. Saya berharap kalau saya sudah mengikuti program ini sampai dengan selesai, saya bisa menerapkan apa yang sudah saya dapatkan selama program guru penggerak ini di lembaga saya. Saya ingin menerapkan ilmu-ilmu itu tidak hanya untuk diri saya sendiri, gitu, tapi juga saya bisa berbagi dengan kepala sekolah saya sebagai rekan sejawat saya. Jadi ilmu saya bisa menuangkan kepada anak, sehingga anak itu saya bisa menuntun anak, saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik untuk anak yang bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di PGP ini. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap kepala sekolah di sini terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu laksanakan sekarang ini, bagaimana? Alhamdulillah Pak, kepala sekolah saya sangat mendukung seperti tadi itu. Saya sudah diberikan kebebasan untuk menggunakan laptop sekolah. Kemudian kebetulan kepala sekolah di sini kan juga berperan sebagai guru, rekan guru juga bagi saya. Jadi setiap saya kemarin melakukan beberapa kegiatan perubahan di kelas, beliau juga ikut membantu, ikut
memberikan saran, ikut saling berkomunikasi bagaimana baiknya dan agar bisa berjalan lancar seperti itu. Sangat mendukung. Beliau juga selalu care menanyakan, Mbak ada tugas atau tidak hari ini. Kalau misalnya ada tugas, Nina selesaikan dulu. Kalau misalnya sibuk, Nina selesaikan dulu. Gitu. Jadi tidak membatasi saya juga tidak membatasi saya. Intinya saya monggo diselesaikan. Yang penting kegiatan di sekolah juga berjalan dan kegiatan PDP juga lancar. Apa rencana tindak lanjut dari Ibu ya, terutama terhadap perubahan kelas yang disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bu? Untuk aksi yang pertama ya Pak, kemarin itu dari pembelajaran modul 1.1 itu kan di situ penerapan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Di situ saya jujur melihat sangat memacu emosi saya. Ternyata selama ini saya sudah baik tapi masih kurang maksimal dalam menuntun anak seperti itu. Untuk kegiatan awal yang sudah saya lakukan bersama anak itu, saya lebih melibatkan anak Pak. Saya membuat kesepakatan kelas bersama anak tentang aturan-aturan atau seperti pembagian kegiatan di kelas seperti itu. Saya lakukan lebih melibatkan ke anak. Kemudian juga untuk aksi nyata yang pertama ini saya belum terlalu banyak Pak, tapi saya lebih ke karakter anak, lebih melatih kedisiplinan, kemandirian dan tanggung jawab. Untuk itu Ibu yang berkenaan tadi Ibu sudah memberikan pada anak-anak ya mengenai pembelajaran dan sebagainya yang arahnya nanti untuk kreasi potensi anak. Selama ini yang Ibu lakukan terhadap pembelajaran Ibu tentang potensi yang didapatkan dari siswa masih berapa persen bicaranya, Bu? Kalau di awal ini di semester 1 ini mungkin masih sekitar 50% Pak, karena kan anak masih baru, anak juga baru mulai belajar di sekolah gitu, dia beradaptasi juga dengan guru, dengan lingkungan di sekolah, dengan kegiatan. Kalau di rumah kemarin kan video call, kemudian tugas itu lembar kita titipkan ke wali murid, kita datang ke rumah untuk mengantar seperti itu. Jadi anak masih terbiasa. Tapi setelah anak datang ke sekolah, ternyata mereka nyaman, malah ada kadang yang tidak ingin pulang seperti itu Pak. Yang bermain di sekolah. Ternyata saya juga bisa melihat, oh iya, selama ini saya yang melihat anak itu bisa untuk mewarnai dan lain sebagainya. Ternyata anak itu punya kelebihan yang lain. Misalnya anak itu bisa, oh ya dia punya sisi kerapian yang lebih, dia bisa mengenal sesuatu lebih konkret, dia bisa menjelaskan, dia bisa lebih berpikir kritis. Itu saya lebih tahu karena saya langsung berhadapan dengan anak. Berarti masih sekitar 50% ya Bu? Ya, berarti nanti kalau pertemuan berikutnya sudah ada perubahan ya Bu? Kalau bisa 100% gitu ya. Yang penting kita bisa nanti mengantarkan anak ke gerbang kesuksesan, karena Ibu termasuk ujung tombak dari pendidikan yang paling dasar ya Bu. Sehingga nanti salah satu yang diharapkan pembentukan karakter awal anak harus tetap dikembangkan, terus ya kita menggunakan kreasi tapi tetap bertanggung jawab. Terima kasih sebelumnya Bu Wiji ya, mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Saya sudah kesini sudah ada perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah mencapai 100%. Amin Bapak.